Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di video pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran 5 halaman 129 sampai dengan 132 khusus kelas 6, dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa karena di dalamnya adalah pembahasan soal tematik yang ada di buku materi tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018. Baik Yanda dan Bunda sekalian, kita berdoa dulu sebelum mulai menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan 3M di dalam situasi dan kondisi apapun. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali dapat beraktivitas dengan normal. Bagi Anda dan muda, ini tujuan pembelajaran yang harus difahami oleh anak-anak kita bahwa satu, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, anak kita dapat mengidentifikasi sikap yang pantas ditiru dan sikap yang tidak pantas ditiru dari suatu cerita dengan benar, dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 5. Kemudian di awal halaman dibuka dengan sebuah prolog bahwa memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Nah, apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Nah, anak diarahkan untuk bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang-orang lain di sekitarnya. Baik, Yanda dan Bunda, Bapak dan Ibu guru sekalian, lanjut di kolom ayo membaca. Sekilas saja ini cuplikan. Pagi itu ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya bu," jawab Benny. Nah, ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun ya Benny?" tanya ibu. "Iya bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih, jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu bu," jawab Benny lirih. Nah, bagaimana kelanjutan cerita Benny dengan pekerjaan rumahnya? Lanjutkan bacanya dengan baik dan benar. Salam literasi, karena di akhir cerita ada yang harus kalian bahas. Nah, ini di kolom ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu. Kalau di rumah ya dengan orang tuamu nanti ya. 1. Pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Kejadian apa? Nih cuplikan ceritanya. "Kamu tadi terlambat bangun Benny," tanya ibu. Nah, ini apa ini? Pernah tidak terlambat bangun seperti Benny? Berarti jawabannya pernah atau tidak pernah sesuai dengan pengalaman yang anak kita alami. Kemudian nomor 2, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? Nah, mana sikapnya? Ini, "Iya bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih. Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" Nih tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu bu." Nah ini ya, sikap apa ini? Bermalas-malasan itu si Benny ya. Kemudian selalu menunda-nunda pekerjaan. Itu tidak pantas ditiru oleh kalian. Jika ada tugas, kerjakan saat itu juga ya. Sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas yang mana? Coba ceritanya, cuplikan ceritanya ini. "Tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain." Nah, Benny walaupun begitu, dia bertanggung jawab, dia bekerja keras untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya dari bapak dan ibu gurunya. Tetapi jangan ditiru sekali lagi ya. Sebisa mungkin kerjakan tugas, jangan bermalas-malasan, jangan menunda-nunda pekerjaan, jangan ada alasan, "Wah tadi kan walaupun tergesa-gesa saya bertanggung jawab menyelesaikannya." Nah, tetap saja kekeh, sikap demikian kurang baik ya.
Kemudian di halaman berikutnya kata Ibu Beni, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Nah, itu kata Ibu Beni. Kemudian selanjutnya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut nilai-nilai dari sila kelima ada: mengembangkan perbuatan luhur, sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan seterusnya. Pelajari karena nanti ada evaluasi di pembelajaran 6 setelah pembelajaran ini ya. Di kolom ayo menulis, tuliskan contoh-contoh penerapan nilai keadilan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, ini contoh referensi ya Bapak Yanda dan Bunda, Bapak dan Ibu Guru, ini contoh. Biarkan anak kita mengerjakan dulu, kemudian ini referensinya buat Yanda. Ya, gotong royong, bermusyawarah, mengerjakan tugas tepat waktu, dan bertanggung jawab, serta lain-lain. Itu contohnya. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Mungkin antara jawaban Anda yang satu dengan anak yang lain akan berbeda tergantung situasi dan kondisi lingkungannya. Misalnya, ini referensi ya Yanda, bahwa pelaksanaan keadilan di lingkungan saya sudah berjalan dengan baik. Buktinya apa? Ketika ada tetangga yang sakit, mereka berbondong-bondong datang menjenguk tanpa diberi komando oleh siapapun. Ini contoh ya. Kemudian selanjutnya, Yanda dan Bunda ayo bercerita. Ini di pembelajaran 2, anak kita telah membuat peta pikiran tentang masa pubertas. Nah, di pembelajaran ini lihat hasil pekerjaannya, kemudian presentasikan di depan Yanda dan Bunda, baca dengan baik. Jika kurang benar, kurang tepat, maka silakan diluruskan, diperbaiki ya. Kemudian di halaman berikutnya, ayo mencoba. Hari ini anak kita akan berpidato dengan menggunakan teks pidato yang sudah dibuat pada pembelajaran sebelumnya. Biarkan mereka suruh membacakan pidatonya di depan Yanda dan Bunda ya. Kemudian nilai bagaimana perpidatonya, kemudian apakah mereka lantang, percaya diri, dan penuh semangat atau tidak dalam berpidatonya ya. Kemudian selanjutnya Yanda dan Bunda terakhir ayo renungkan apa yang telah dipelajari oleh anak kita hari ini. Apa pekerjaan anak kita yang kurang tepat sesuai dengan harapan dan referensi yang ada, maka diskusikan dengan anak kita, betulkan, dan beri apresiasi yang positif agar mereka termotivasi untuk memperbaiki diri dan lebih baik. Kerjasama dengan kedua bapak dan ibu gurunya juga itu adalah hal yang penting yang harus dilakukan oleh Yanda dan Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh.